Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan semakin semangat belajarnya ya. Oke, ini adalah soal request. Jadi akan membahas PAS IPA. Oke, untuk kelas 9. Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah penampakan soalnya ya, cover soalnya di yang paling atas. Oke, kita bahas dari nomor 1. Oke, jadi karena ini hasil screenshot, jadi mohon maaf, mungkin resolusinya kecil, jadi hasil yang didapatkan agak-agak buram seperti ini, tapi insya Allah masih bisa kebaca ya. Oke, ini nomor 1, urutan yang benar dalam fase pembelahan sel secara mitosis. Oke, jadi fase pembelahan sel secara mitosis ini kita singkat ya. Jadi fasenya ada 5 fase, yaitu pro-promat disingkat. Pro yang pertama profase, kemudian pro-metafase, kemudian metafase. Pro-metafase dengan metafase bisa langsung digabung jadi metafase, kadang-kadang seperti itu. A-nya adalah anafase dan T-nya adalah telofase. Oke. Telo ya, ini mohon maaf ada kesalahan ketik, typo. Oke. Jadi, selesai ini, maka jawabannya yang pertama profase 4, kemudian metafase 3. Oke, otomatis jawabannya 4, 3, 1, 2. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2, ovulasi yaitu, jadi ovulasi itu atau disebut juga proses matangnya sel telur yaitu ketika sel telur lepas dari ovariumnya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D ya, kita cek. Yang ini pembuahan sel telur dan sperma oleh sperma itu adalah fertilisasi. Oke, jadi jawabannya yang D tadi, pelepasan sel telur dari ovarium. Oke, kita next ke soal nomor 3. Nah, ini adalah organ reproduksi pria. Vas deferens ditunjukkan, gambar nomor. Vas deferens itu adalah sebuah saluran. Oke, jadi yang gambar yang vas deferens adalah yang ini. Oke, yang nomor 4. Oke, jadi vas deferens punya fungsi menyimpan sperma sementara. Nah, 1, 2, 3 itu apa? Kita cek ya. Yang 3, lihat di sini gambarnya. Yang ini 3 ya. Nah, dia seperti selubung di sini. Nah, ini adalah epididymis, fungsinya mematangkan sperma. Kemudian, yang ini adalah kantungnya ya, disebut juga skrotum. Ini fungsinya menjaga suhu testis. Nah, yang ini di sini adalah testis, yaitu fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Oke, jadi itu jawabannya vas deferens adalah nomor 4. Oke, kita ke nomor 4. Organ reproduksi laki-laki yang berfungsi menghasilkan sel sperma. Tadi sudah kita jawab ya sama-sama, yaitu testis. Oke, kita next ke soal nomor 5. Ini adalah organ reproduksi wanita. Oke, ini mohon maaf ini tidak ada di soal, tapi saya tambahkan ya. Oke, kenapa ditambahkan? Nanti teman-teman akan cek. Oviduk, nah oviduk itu adalah tuba falopi, jadi yang ini betul ya, oviduk atau tuba falopi fungsinya tempat fertilisasi, tadi tempat bertemunya sel telur dengan sperma. Kemudian uterus itu adalah rahim, jadi fungsinya tempat melekat dan berkembangnya janin. Rahim itu yang mana? Yang ini, jadi harus yang ini, tapi ini gambar ini tidak ditunjuk, makanya saya beri idean nomor 5. Oke, gitu ya, jadi harusnya jawabannya 2 dan 5 nih. Kita cek, 1 itu ovarium, tempat dihasilkannya sel telur. 4 dan 3 itu cervix, jadi dia adalah leher rahim. Itu kan tampak seperti leher ya, leher rahim. 3-nya mulut rahim, itu ya, ujung lehernya rahim, gitu. Oke, jadi jawabannya 2 dan 5. Oke, jadi soal ini sepertinya harus diperbaiki sedikit ya. Nah, tapi kalau misalkan ingin tetap ada jawabannya, maka salah satu 4 atau 3 ini harus menunjuk ke sini salah satu, supaya kita bisa pilih antara C atau D nantinya. Oke. Nah, yang nomor 6 langsung ketahuan ya, karena tadi penghasil sel telur kita udah bahas di sini adalah ovarium, gitu ya. Organ reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur adalah ovarium ini tadi. Oke. Next ke soal nomor 7. Ovulasi dirangsang oleh hormon FSH
FSH adalah ini kepanjangannya dari follicle stimulate hormone, artinya dia menstimulasi follicle. Follicle itu apa? Follicle itu untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Tuh ya. Nah, sementara LH ini fungsinya memicu ovulasi. Nah, jadi ketahuan ya, nih memicu ovulasi atau merangsang ovulasi adalah tugasnya LH atau kepanjangnya luteinizing hormone. Oke. Nah, estrogen ini berperan dalam siklus menstruasi. Sementara oksitosin ini berperan dalam persalinan, proses persalinan, yaitu dengan memicu terjadinya kontraksi. Oke. Jadi jawabannya yang D. Oke. Nomor 8, seorang wanita mengalami menstruasi tanggal 16 Oktober. Bulan berikutnya dia mengalami menstruasi pada tanggal berapa? Kalau siklus umumnya 28 hari. Ya udah tinggal ditambah ya. 16 tambah 28 itu 44. Nah, kamu cek Oktober itu cuma sampai tanggal 31 ya. Tuh, jadi kan nggak ada 44 Oktober. Bulan Oktober cuma sampai 31, jadi kita kurang. 44 dikurang 31 itu 13. Maka bulan berikutnya Oktober adalah November. 13 November. Oke, gitu ya. Gampang kan? Kita next ke soal nomor 9. Nah, ada gambar. Terus ini gambar bakteri penyebab penyakit sifilis. Penyakit sifilis atau disebut juga penyakit raja singa, ini disebabkan bakteri yang namanya Treponema pallidum. Oke, Neisseria gonorrhoeae ini adalah penyakit kencing nanah atau gonore. Trypanosoma gambiens ini adalah penyakit trypanosomiasis ya, atau disebut juga dengan penyakit tidur. Jadi ini bakteri ini dibawa oleh lalat. Nah, kemudian lalat bisa ke manusia sehingga akibatnya atau ke hewan, nah itu menyebabkan penyakit tidur. Nih kenapa namanya gambiense? Ini karena asalnya dari daerah Afrika ya. Tuh, jadi nama-nama Afrika. Escherichia coli atau E. coli ini adalah penyebab diare. Oke. Nomor 10, penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan virus. Nah, sifilis dan gonore tadi adalah Treponema dan Neisseria, ini keduanya bakteri. Ya, bukan virus. Jadi bakteri dan virus berbeda. Tuh. Herpes genitalis ini disebabkan oleh sebuah HSV. Tuh ya, jadi sebuah virus dia disebabkan oleh virus namanya HSV atau disebut juga herpes simplex virus. Tuh, AIDS disebabkan oleh HIV, human immunodeficiency virus. Tuh, jadi virusnya ada dua. Yang disebabkan oleh virus di sini ada dua, yaitu C dan D. Oke, itu ya. Jadi mungkin soal ini perlu diperbaiki biar cuma ada satu jawaban. Mungkin di sini jangan herpes genitalis, tapi misalkan kalau keputihan, nah keputihan itu juga termasuk penyakit pada sistem reproduksi. Nah, kalau keputihan disebabkan lebih kepada jamur, nah bukan virus. Tuh, biar satu aja jawabannya. Oke. Berikut penyakit yang dapat menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Oke, ya. Ini tadi kita bahas AIDS itu disebabkan oleh HIV. Kepanjangannya human immunodeficiency. Tuh, jadi imunodefisiensi dia menyebabkan menurunnya sistem kekebalan atau disebut juga imunitas. Jadi yang diserang adalah imunnya. Oke, jadi jawabannya yang AIDS. Oke, jelas ya? Oke, next ke soal nomor 12. Pernyataan berikut adalah usaha untuk mencegah penularan virus HIV. A. Tidak perlu melakukan donor darah. Jangan dong, kasihan nanti orang yang butuh darah ya. Bukan. Kurang tepat. Menggunakan jarum suntik bekas orang. Jangan, malah bisa tertular HIV. Sering transfusi darah. Ya nggak sering-sering juga, karena transfusi darah itu ada aturannya. Itu ya, per 3 bulan sekali. Nah, yang kayak gitu. Menggunakan jarum suntik yang steril dan sekali pakai. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau kamu melakukan pemeriksaan darah yang membutuhkan kamu harus mengambil darah, nah, itu pastikan perawatnya atau petugas medisnya untuk menggunakan jarum yang sekali pakai, yang jarum steril yang sekali pakai, jadi tidak bekas orang lain. Jadi, kamu boleh tanya, Sus, Mbak,
ini jarumnya baru kan? Nah, kayak gitu untuk memastikan bahwa kamu disuntikkan dengan jarum suntik yang steril dan tadi tidak bekas. Oke? 13. Cara perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas adventif. Oke, tunas adventif itu disebut juga dengan tunas daun ya. Jadi gambarnya seperti ini nih supaya lebih jelas. Tuh. Jadi nanti dia muncul di sini muncul akar-akar, kemudian dia nantinya dia akan jatuh dengan sendirinya nih. Jatuh dengan sendirinya ke tanah, akhirnya jadilah individu yang baru ya. Kalau kamu tahu ini namanya tanaman daun atau cocor bebek. Oke, nih. Kita cek yang mana yang gambarnya mirip. Tuh ya. Yang mana? Oke. Kita cek nomor 2 ini kelihatan di sini ada bunga. Ini ada bunga ya. Maka kalau ada bunga, ini perkembangbiakannya pasti generatif. Tuh, karena dia punya alat perkembangbiakan generatif. 3 bawang, ini adalah umbi lapis. 4 ini kentang, ini adalah umbi batang. Jadi kemungkinan jawabannya yang 1 ya, walaupun saya sendiri kurang kelihatan nih gambarnya seperti ini atau enggak. Tapi yang kelihatannya paling mirip adalah yang nomor 1. Oke, itu tunas adventif. Next, ke-14. Urutan pergiliran keturunan yang benar. Oke, ini pada tumbuhan lumut ya. Oke, kenapa disambungin sama 15? Sebenarnya tumbuhan lumut sama tumbuhan paku ini pergiliran keturunannya mirip, dia cuma beda sedikit saja ya. Oke, jadi kamu bisa lihat sini yang pasti karena di bawahnya ada tumbuhan paku, kamu punya contekan sama soal di bawahnya nih. Yang pertama spora, 1. Oke, yang kedua kalau di paku namanya protalis atau protalium ya. Nah, kalau di sini namanya protonema di lumut. Oke, jadi 1, 4. Kemudian dia membentuk archegonium dan antheridium, berarti yang 2 ya. 1, 4, 2, sudah pasti jawaban yang C. Oke. Nomor 15 yang diberi tanda X. Nah, ini soalnya juga sepertinya perlu diperbaiki. Yang mana yang diberi tanda X? Saya cari-cari nggak ada tanda X. Kemungkinan kalau dilihat dari opsi-opsi di sini, harusnya yang diberi tanda X adalah yang ini. Ya, jadi ini harusnya jangan dikasih, ini contekannya udah keburu kelihatan. Harusnya ini dikasih tanda X, sehingga jawabannya adalah yang A, protalium. Oke, karena protozoa itu makhluk hidup yang lain, protonema tadi lumut, protista apalagi bukan. Oke, itu ya, supaya tadi ini ada jawabannya. Oke, ini perlu ditutup, kemudian diberi tanda X. Perlu dikoreksi sedikit soalnya. Oke, next ke soal nomor 16. Perkembangbiakan cacing planaria. Oke, ini gambarnya seperti ini. Kelihatan ya, cacing itu. Nah, ini disebutnya berkembang biak dengan cara fragmentasi. Ya, membagi-bagi diri. Membagi-bagi diri berbeda dengan membelah diri. Oke, kalau membelah diri itu misalkan yang lebih mikroorganisme yang lebih kecil lagi, yaitu misalkan amuba. Nah, itu membelah diri. Ini bedanya sama membelah diri ya. Inti selnya ikut membelah. Tuh. Oke. Bertunas bukan, parthenogenesis bukan. Oke. Kita ke 17 yang termasuk alat perkembangbiakan pada bunga. Oke. Alat perkembangbiakan pada bunga itu adalah putik dan benang sari. Tinggal lihat gambar yang mana? Yang cocok. Ini benang sarinya, ini putiknya. Jadi nomor 5 dan 6. Oke, gitu ya. Nih 5 dan 6. Oke. 4 itu mahkota, bukan ya. Tuh. Kita next ke 18. Hewan yang berkembang biak secara fertilisasi eksternal, yaitu bertemunya sel telur dengan sperma itu terjadinya di luar tubuhnya. Oke, yang mana? Ayam, bebek, bukan ya. Katak bisa, elang bukan, domba bukan, kadal bukan, ular bukan, ikan, betul. Jadi jawabannya 3 dan 8. Katak dan ikan. Oke. Perhatikan nama-nama tumbuhan di bawah ini, tumbuhan yang penyerbukannya secara anemogami. Oke. Anemogami itu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Kita cek ya. Nah, cirinya biasanya kalau penyerbukan yang dibantu dengan angin, ini mahkotanya kecil.
Tuh, nggak besar. Kemudian mahkotanya tidak mencolok warnanya. Kalau yang mencolok-colok itu warnanya biasanya adalah yang dibantu oleh serangga. Tuh, karena supaya menarik perhatian serangga. Tapi kalau dibantu oleh angin, anemogami ya dia nggak perlu mencolok. Tuh, karena mahkotanya biasanya warnanya mungkin pudar atau pucat gitu ya, warna bunganya. Terus mahkotanya nggak besar, nggak kayak misalkan bunga kembang sepatu gitu ya, bunga-bunga seperti itu. Oke, kita cek jambu air. Jambu air ini dibantunya bisa oleh angin, dibantu tetesan air, maupun juga dia bisa dibantu oleh hewan. Tuh, oke. Jadi dia bisa jadi, tapi nggak selalu. Bambu ini dia bukan penyerbukan, tapi dia bertunas. Jagung, nah jagung ini benar ya, dia anemogami, cirinya kan itu ya. Jadi nggak bunganya itu ya itu kecil, nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan, tuh nggak sebesar bunga mawar gitu ya. Durian, nah durian ini bukan, dia dibantu oleh hewan. Tebu, ini tebu juga sama ya, tunas seperti bambu. Padi, nah padi sama jagung kan satu tipe ya. Jadi jawabannya 3 dan 6 ya. Oke. Jagung dan padi. Mangga dan semangka ini serangga. Dan sementara semangka adalah dibantu oleh manusia. Oke. Soal nomor berikutnya. Oke, itu penegasan saja ya bahwa anemogami adalah dibantu angin. Nomor 20, yang termasuk ciri reproduksi generatif pada tumbuhan yang bukan. Lihat nih, tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Soalnya bilang yang bukan ya. Oke. Biji tertutup oleh daun buah. Betul, kan tadi angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Betul. Bunganya bervariasi. Betul ya. Angiospermae itu cirinya bunganya bervariasi. Ada yang jumlahnya genap gitu ya, misalkan. Macam-macam. Terjadi pembuahan tunggal. Terjadi pembuahan ganda. Nah, ini pasti salah satunya salah. Karena kok bisa tunggal ganda? Yang mana? Yang C. Jadi pembuahan tunggal itu adalah gimnospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Oke. Next ke 21 yang merupakan ciri-ciri perkembangbiakan generatif. Oke, generatif itu perkembangbiakan secara kawin atau bertemunya benang sari dengan putiknya ya. Oke. Jadi dia harus diantara merupakan gabungan dari individu yang berbeda. Sifat individu baru sama dengan induknya. Salah. Kalau sama persis dengan induknya, ini berarti dia vegetatif karena dari induk yang sama. Ini dia belum tentu karena bisa jadi gabungan dari kedua induk. Melibatkan dua induk, betul, 2. Individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, ini juga bukan ya. Ini ciri dari vegetatif. Individu baru terjadi dari hasil pembuahan, betul. Bervariasi, betul. Jadi jawabannya 2, 4, 5. Oke, itu ya, diingat-ingat. Vegetatif itu secara tak kawin, kalau generatif itu penyerbukan atau kawin. Oke? Jadi vegetatif hanya satu individu, sementara generatif itu butuh 2 individu. Next, ke soal nomor 22. Genotip induk diberi label Y. Oke, ini juga sepertinya soal yang perlu diralat ya, karena dari soal tidak ada yang diberi label Y. Jadi induk yang mana yang diberi label Y? Tuh. Jadi induknya ada 2, M besar M kecil dengan M kecil M kecil. Nah, yang diberi label Y yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Jadi, saya sendiri tidak tahu arah soalnya, jadi tidak bisa memprediksi jawabannya harus apa, karena labelnya tidak diberikan. Oke, kita langsung ke nomor 23. Bunga warna coklat dominan R besar disilangkan dengan bunga warna putih R kecil menghasilkan F1. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan genotip F2 adalah. Oke. Jadi yang dominan adalah si coklat ya. Kita bikin. Berarti nih yang ditanya adalah genotipnya. Jadi P1-nya adalah R besar dengan R kecil. Gametnya R besar, ini berarti R besar, R kecil berarti R kecil. Maka F1-nya adalah R besar, R kecil. Kemudian, soalnya meminta kita menyilangkan F1 dengan sesamanya. Berarti P2
atau orang tua kedua, induk yang kedua adalah R besar R kecil dengan R besar R kecil dengan sesamanya. Maka F2-nya kita bikin ini berarti ada 4 tabel ya. Gametnya yang pertama R besar tulis di sini, kemudian R kecil tulis di sini, yang satu lagi R besar di sini, yang kecil di sini. Kemudian kita silangkan. R besar tulis di sini jadi R besar R besar. R kecil ketemu R kecil di sini, R besar R kecil, kemudian yang ini juga R besar R kecil, yang terakhir R kecil dari hasil yang ini. Oke, maka genotipnya, genotip itu dilambangkan dengan huruf seperti ini, ya. Genotip F2-nya adalah R besarnya ada 1, R besar R kecilnya ada 2, kita hitung di sini 2, R kecilnya 1. Jadi jawabannya yang B. 1:2:1. Oke. Next, ke 24. Suatu sifat dari alel yang berpotensi menutup. Nih, kata kuncinya menutup. Kalau menutup sifat dari pasangannya berarti dia dominan. Ya, karena dia jadi yang paling kelihatan. Tapi kalau dia yang tertutupi, nah maka itu namanya resesif. Oke. Tapi kalau tidak menutupi, tidak tertutupi, gabungan dua-duanya itu namanya intermediate. Oke, gampang ya, soal nomor 25. Nah, kalau tadi 1-24 biologi, sekarang kita mulai ke fisika. Seorang siswa menggosokkan penggaris plastik pada rambut. Oke, proses pemuatan yang benar. Oke, jadi listrik statis ini, kalau benda digosokkan, dia itu jadi negatif. Kecuali kalau benda itu adalah kaca. Maka kalau di sini bendanya penggaris ya, bukan rambut. Kan ini yang digosokkan adalah penggaris pada rambut. Rambut itu media. Maka penggaris jadi negatif, rambut otomatis jadi lawannya, yaitu positif. Oke? Nah, ketika penggaris jadi negatif, kenapa dia jadi negatif? Karena dia kelebihan elektron. Ada yang ngasih elektron ke dia. Itu ya, kan elektron itu negatif. Jadi penggaris ini menerima elektron. Lalu si rambut positif. Kenapa positif? Dia kekurangan elektron. Elektronnya lepas. Lepas, kemudian ditangkap oleh penggaris. Jadi jawabannya ya A. Ya, penggarisnya menerima elektron, rambutnya melepas elektron, kemudian muatan penggarisnya adalah negatif. Oke. Yang kalau ada opsi proton itu udah pasti salah, karena proton tidak bergerak, yang bergerak hanya elektron. Proton itu berada di inti atom, dia tidak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana. Yang bergerak adalah elektron, yang keluar masuk adalah elektron. Oke? Itu prinsipnya ya. Next, ke 26. Bila benda A menarik benda B dapat menarik benda C, dan benda C menolak benda B yang bermuatan negatif. Oke, udah ketahuan ada B yang negatif. Oke, maka kita cek lagi kalau A menarik benda B, B-nya negatif, berarti A ini sudah pasti positif ya. Sifat dari ini adalah, dari listrik ini dia kalau berbeda jenis, maka dia tarik-menarik. Tapi kalau sama jenisnya, dia tolak-menolak. Kayak magnet ya. Kalau magnet, utara-selatan, dan sebagainya. Benda B menarik benda C. Tadi, benda B negatif. Maka C, karena dia menarik, pasti positif. Kemudian ada lagi, dan C menolak benda B. Tadi B negatif. C-nya nolak, berarti sejenis. C-nya negatif. Nah, ini dia ya. Soalnya perlu diperbaiki lagi, sekali lagi. Kenapa? Karena C-nya jadi rancu nih. C-nya jadi positif, jadi negatif. Oke, soal ini mungkin perlu diperbaiki sedikit, jadi sepertinya ada yang perlu dicoret saja. Kalau menurut saya, yang bagian ini dicoret ya. Jadi benda C menolak benda B, nggak usah. Ini nggak usah pakai, langsung saja, dan B bermuatan negatif. Benda C menolak benda B ini nggak usah, sehingga kita bisa dapatkan jawaban yang C, supaya ada jawabannya. A-nya positif, B-nya negatif, C-nya positif. Oke. Next, ke 27. Soal sebuah elektroskop netral didekati benda bermuatan negatif. Oke. Ini juga gampang ya prinsipnya. Kalau benda itu negatif, maka pasti di bagian kepala elektroskop ini adalah lawannya, yaitu si positif. Oke, kita lihat nih. Ini penggarisnya negatif.
Jadi di sini positif, betul ya. Maka kalau positif udah di sini, sisanya yang di kaki ini adalah negatif. Negatif, negatif. Oke, jadi jawabannya yang A udah ketahuan. Ini salah, ini malah negatif. Tuh ya, kan kalau dia didekatkan, maka dia akan bertemu dengan yang lawannya. Tuh, ini negatif, ini juga salah negatif. Harusnya di sini positif ya. Ini negatif, ini positif, betul. Tapi di kaki salah dia positif juga. Oke. Jadi jawabannya yang A. Gampang ya, ini logis kok. Next, ke-28. Gaya kolom. Oke, ini hukum kolom ya. Timbul antara 2 muatan plus 2C dan plus 4C yang terpisah pada jarak 20. Oke, gaya itu, rumusnya adalah F sama dengan kakiku remuk-remuk kalau disingkat. Oke, jadi kita rubah dulu R-nya. Karena di sini 20 cm, seharusnya satuannya meter. Kita rubah. Cm ke meter itu dibagi 100 jadi 0,2 meter. Kita masukin ke rumusnya. F, kakiku remuk-remuk, kakiku retak-retak, kakiku robek-robek, terserah ya. K itu adalah sebuah ketetapan. Di soal dia nggak ngasih. Nah, tapi teman-teman ingat aja, ini gampang kok angkanya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Ini pangkat ya artinya. Saya nggak ketemu pangkat di sini, jadi begini nulisnya. Q1, 2. Q2-nya 4 per R kuadrat. Berarti R kali R. 0,2 kali 0,2. Oke. Nah, hasilnya adalah F-nya 18 dikali 10 pangkat 11. Tuh, kan nggak ada. Semua 1,8. Artinya kita diminta rubah. Kalau ini dirubah 1,8, maka 18. Untuk dirubah 1,8, dia perlu dikali 10 ya. 1,8 dikali 10 kan 18. Jadi 1,8 dikali 10 kali 10 pangkat 11, maka 10 dikali 10 pangkat 11 bertambah pangkatnya 1 jadi 10 pangkat 12. Bisa ya? Tuh, nanti kamu boleh analogikan dengan angka yang lain. Misalkan 100. 100 itu kalau dikali 10, misalkan adalah kita bikin dia angkanya 1, maka 1 dikali 10 pangkat 2. Kan gitu, 100 adalah 1 kali 10 pangkat 2. Nah, sama kayak gini, 18 itu kalau mau dibikin dikali pangkatnya, berarti 1,8 dikali 10. 10-nya pangkat 1. Kemudian 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 11, jadi bertambah 10 pangkat 1 ditambah dikali 10 pangkat 11, jadi 10 pangkat 11 ditambah 1, maka 10 pangkat 12. Oke? Jadi jawabannya yang C. Oke, bisa ya? Nanti dicoret-coret lagi. Atau mau cek pakai kalkulator, silahkan. 29, yang termasuk jenis konduktor. Oke, ini gampang ya. Meja, bukan. Tembaga, betul. Kan dipakai di penghantar listrik, artinya dia konduktor. Plastik, bukan. Buku, bukan. Sisir, bukan. Kaca, bukan. Besi. Nah, jadi jawabannya 2 dan 7. Tembaga dan besi. Oke. 30. Hewan yang dapat menghasilkan biolistrik. Oke, yang menghasilkan biolistrik ya. Gurita, bukan. Anemon, bukan. Hiu, kepala martil. Ya, ikan paus. Ya, betul. Jadi jawabannya 3 dan 5. Hiu, kepala martil, dan ikan belalai gajah. Kayak gimana itu ikannya? Silahkan kamu searching biar ketahuan gambarnya kayak gimana, searching di Google ya. Biar tahu hiu kepala martil seperti apa, ikan belalai gajah seperti apa. Nah, selain kedua itu, ada juga ikan pari elektrik, belut listrik, lele elektrik, itu menghasilkan listrik. Oke. 31. Kuat arus I4 adalah, oke, ini yang tanya ya. Ini prinsip dari hukum Kirchhoff, yaitu I yang masuk sama dengan I yang keluar. Kuat arus yang masuk besarnya sama dengan kuat arus yang keluar. Nah, yang masuk, lihat panahnya, kan ini titik tengah. Yang masuk ke arah sini adalah ini dan ini. Lihat ya, maka I1 kita jumlah sama I4. Sementara yang keluar dari titik ini adalah yang ini dan ini, yaitu I2 dan I3. Maka 1 tambah 2 hasilnya harus sama dengan 0,5 ditambah I4. Jadi I4 adalah 3 dikurang 0,5, 2,5 ampere. Gampang kan? Ini skill anak SD, cuma tambah-tambah kurang. Oke? Next, ke 32.
rangkaian seri paralel. Oke, gabungan ya, seri paralel. Jadi seri itu rangkaiannya pada satu kabel lurus, lempeng aja dia. Sementara paralel harus bercabang. Kita cek satu nih. Kan dia kabelnya begini, lurus dia nih, berarti satu seri. Ya, satu seri. 2 nih kabelnya. Kita lihat. Lurus juga, lurus, nggak ada cabang, berarti dia seri. Yang 3, lihat. Dari sini nih kabelnya, ketemu R1, bercabang, ada cabang atas, cabang bawah. Berarti sampai sini seri, ke sini paralel. Nah, ini namanya gabungan atau seri paralel. Oke. Yang ini 1 bercabang, atas, tengah, bawah. Berarti ini paralel. Jadi jawabannya yang 3 gabungan. Gampang ya? 3. Salah satu keuntungan menggunakan rangkaian listrik secara paralel. Oke. Menghemat biaya pemasangan instalasi listrik. Enggak, malah lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Coba kamu lihat nih. Kan ini kabel. Ini ada 3. Ini juga ada 3. Lihat. Kabel paralel itu lebih banyak jadinya. Karena dia harus bercabang. Tuh. Jadi lebih mahal secara ongkos. Butuh kabel yang lebih panjang dibanding yang ini. Cuma begini aja. Dia lebih mahal, salah. Menghemat pemakaian energi listrik. Betul. Kenapa menghemat? Karena paralel itu kalau satu lampunya mati, ya, yang lain tetap menyala. Tuh. Atau kalau kita pengen nyalain satu aja, dengan kata lain ya, kita mau nyalain lampu satu ini aja, maka yang ini kita matiin nggak kenapa-napa. Ini matiin pakai saklar kan di sini. Matiin saklar off. Ini tetap nyala bisa. Tuh, misalkan ini 5 watt, 5 watt, 5 watt. Kita cuma mau nyalain satu yang di lantai 3. Udah, nyalain ini aja. Ini nggak perlu. Hemat listriknya, cuma satu. Tapi kalau ini, kita mau nyalain yang di sini, ini harus nyala juga yang di sini. Harus nyala semua. Karena satu nyala ya nyala semua. Satu mati, mati semua kalau seri. Tuh, akhirnya kalau ini 5 watt, ini 5 watt, 5 watt digabung lebih banyak. Ongkos listriknya lebih boros dibanding yang paralel. Jadi dia hemat. Yang C mudah dalam pemasangan? Enggak mudah. Justru lebih sulit karena ribet tadi. Dia harus cabang-cabang. Cepat? Ya nggak mungkin cepat. Orang lebih ribet pasti tidak cepat. Oke, jawabannya yang B. Selain keuntungannya menghemat pemakaian energi listrik, kelebihan yang lainnya tadi saya udah sebutkan. Kalau satu lampu mati, yang lain nggak ikut mati. Tuh, kemudian nyala lampunya sama semua. Kalau seri itu makin ke sini makin redup. Terang, sedang, akhirnya redup. Kalau ini nyalanya, terangnya sama semua. Oke, itu ya. Keuntungan paralel. Oke, next ketiga 4. Pada kawat pengantar listrik yang berhambatan 60 ohm, mengalir arus 4 ampere tegangannya. Yang tanya tegangan, ini gampang. Aplikasi dari hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Langsung aja 60 kali 4, 240. Gampang ya? Oke, lanjut ke sebuah ruang kelas. Ada 4 buah lampu, AC, LCD proyektor, komputer. Harga listriknya Rp385. Wah, murah banget nih, zaman nggak tahu kapan, zaman dulu banget ya. Kalau sekarang itu udah 1.300 sampai 2.000-an harganya, tergantung dari berapa kWh yang di awal tuh ya, yang dipunya di awal. Jadi ini mahal nih, misalkan kamu pakai listrik 900, kamu pakai listrik 1.300, biasanya itu berpengaruh. Ini zaman dahulu banget ini. Biaya listrik yang dibayarkan. Oke, kita cari biaya listrik. Ini gampang, tinggal kali-kali. Ini ada 4 buah lampu, berarti kita kali 4 dikali 20 watt dikali 3 jam. Kita cari energi dulu masing-masing, kemudian ya 240. Kemudian energi yang kedua 450 kali 6 2700. Tuh, tinggal kali ini 4 kali 20 kali 3. Ini 450 kali 6. Berarti yang ketiga LCD 100 kali 6 600. Yang keempat komputer 350 kali 6 2100. Set, kita jumlah. Oke, kita jumlah hasilnya 5640. Tuh, ini dalam satu hari, energi dalam satu hari. Maka energi dalam 1 bulan, kita kali 30 hari. Dia ngasih tahu nih, asumsi 1 bulan 30 hari.
Jadi hasilnya 169.200 WH, watt hour. Masih dalam jam, karena di sini jam. Oke. Kemudian itu 1 bulan. Nah, kita rubah ke kWh. Kenapa dirubah ke kWh? Karena tarif harga listriknya dalam kWh, bukan dalam WH. Apa itu kWh? kWh adalah kilowatt hour. Jadi watt hour dirubah ke kilowatt hour. Caranya gimana? Sama seperti gram berubah ke kilogram. Atau meter ke kilometer. Sama ya. Jadi dibagi 1000. Ya. Sama kan? Kilogram, dari gram ke kilogram kan dibagi 1000. Sama juga kayak gitu ya. Hasilnya 169,2 kWh. Baru setelah itu tarif listriknya adalah dikali, jadi kali 385 hasilnya Rp65.142. Wah, murah kan? Satu kelas bayar listriknya segini. Zaman sekarang 1 bulan nggak mungkin orang bayar listrik segini dengan pemakaian yang ada AC, ada LCD, dan sebagainya. Oke? Nah, ini rumusnya pakai apa ya? Saya belum tulis, mohon maaf. Oke, rumusnya pakai ini ya. Jadi energi itu adalah daya dikali waktu. Oke, karena ini mencarinya dalam harga listrik atau mencari biaya listrik, maka waktunya tidak perlu dirubah ke satuan internasionalnya atau ke detik. Jadi jam saja. Karena memang di sini minta kilowatt hour, hour jam. Ya, hour itu kan jam. Tapi kalau kamu diminta mencari energi listrik yang bukan seperti ini, ya, nah itu perlu dirubah ke detik si waktunya. Oke, gampang ya. Next ke 36. Salah satu upaya penghematan energi listrik. Seluruh instalasi listrik di rumah betul. Yang ini ya. Oke. Yang B udah pasti salah. Coba aja baca. Menggunakan oven listrik untuk memanaskan. Nggak usah. Malah makin mahal. Oven tuh wattnya gede. Menggunakan lampu bohlam dengan daya besar. Wah, daya besar apalagi. Nggak usah. Pakai yang hemat energi itu loh. Karena daya yang sekarang yang cuma berapa watt, tapi sudah terang sekali. Membiarkan kabel terhubung dengan stop kontak meskipun, wah ini malah boros. Jadi jawaban yang A betul ya. Perubahan energi yang terjadi pada baterai. Oke, yang menyalakan senter. Baterai itu kimia. Jadi dari kimia dirubah ke listrik. Listrik ini senter jadi cahaya. Yang A. Oke, gampang ya. Kayak soal anak SD nih, gampang. Salah satu keuntungan energi matahari. Oke. Tidak dapat diperbarui. Salah. Energi matahari termasuk energi yang terbarukan. Ya. Tidak menghasilkan polusi. Betul. Ya, energi matahari tidak menghasilkan polusi. Berbeda dengan energi fosil kayak minyak bumi, batu bara. Ya, itu menghasilkan polusi. Oke. Next, ke 39. Yang bukan bahan bakar fosil. Nah, tadi saya udah sempat sebutkan ya. Fosil itu batu bara, minyak bumi, gas bumi, itu termasuk fosil. Jadi, yang bukan adalah matahari. Nyambung sama 38. Kalau 38 tahu, 39 pasti tahu. Terakhir, nomor 40. Tiba-tiba ada soal biologi lagi. Fisika tadi. Tiba-tiba soal biologi lagi, sel saraf. Yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik, itu adalah, nah, yang akson ya. Dendrit itu yang menerima informasi, kemudian dia sampaikan ke badan sel. Oke. Jadi, jawabannya yang C. Oke, teman-teman. Sampai di sini, ya. Kalau kamu lihat berita hari ini, ya, ada perkembangan terbaru. Ujian nasional sedang dirumuskan kembali. Apakah ada kemungkinan untuk ditiadakan atau ditinjau kembali, ditunda, atau nanti diganti dengan akumulasi nilai ujian sekolah atau seperti apa, ya. Tapi apapun yang terjadi di luar sana, ya, belajar ya tetap belajar. Oke. Ketika kalaupun ujian nasional dihapuskan, tuh, ya mudah-mudahan kamu tetap bisa semangat belajar, karena ujian nasional tidak dilaksanakan pun kamu tetap ada ujian sekolah. Atau bisa jadi nanti untuk masuk SMA, kamu tetap akan ada ujiannya ketika masuk SMA. Oke. Jadi jangan patah arang, tetap semangat belajar. Oke.
Karena pada saat belajar, kamu akan memahami betapa kurangnya ilmu yang kamu miliki selama ini. Oke? Jadi nggak sekedar mengumpulkan angka-angka. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.